Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kalau kayak gini kan udah pada sarapan. Sarapan tadi pagi? Belum. Yang belum kasihan. Udah. Ini yang kelas 1 belum Bapak sampaikan tentang ilmu tajwid. Yang kelas 1 belum Bapak sampaikan tentang apa? Ilmu tajwid. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada tata caranya, ada aturannya. Jangan enggak asal baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih betul tuh. Tapi nanti kalau yang salah Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak memakai aturan, tidak memakai tata cara. Jadi Pak, ilmu yang mengatur tata cara di dalam membaca Al-Quran itu ilmu apa namanya? Sekarang Bapak baru sampaikan. Karena yang kelas 1 belum pernah disampaikan. Namanya ilmu tajwid. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada yang harus diikuti aturan cara membacanya. Ilmunya namanya ilmu tajwid. Maka kalau begitu ada hukum di sini. Hukum bukan di penjara maksudnya aturan. Jadi Pak, kalau membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid, apa hukumannya? Apa hukumnya? Apa hukumannya? Satu pertanyaannya. Yang kedua, menuntut ilmu tajwid, apa hukumnya? Bapak akan menjelaskan secara sederhana aja biar tidak pusing. Kalau membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid, apa hukumannya? Kalau hukumannya itu di penjara. Apa hukumnya Pak? Hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu maksudnya begini. Setiap orang wajib ketika membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Apa? Saya izin nggak usah pakai ilmu tajwid? Dosa. Pak, saya izin hari ini tidak pakai ilmu tajwid. Tidak boleh. Kenapa? Karena membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jangan ditulis dulu, nulisnya nanti. Kalau ditulis sekarang bingung nanti. Ilmunya nggak dapat. Hukumnya fardu ain.
maksud fardu ain bagaimana? Setiap orang wajib membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Nah, itu pertanyaan dan jawaban yang pertama. Perhatikan sini. Nanti tak paham. Yang kedua, lalu bagaimana hukum menuntut ilmu tajwid? Apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Bagaimana yang dimaksud dengan fardu kifayah, Pak? Maksudnya begini fardu kifayah itu. Contoh seperti kalau ada orang meninggalkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal bapak anu atau ibu anu, meninggal di rumah sakit Teparina, di rumah sakit isolasi dengan alamat di sini. Nah, ini contoh nih. Kalau orang yang meninggalkan ada kewajiban bagi kita yang hidup seperti memandikan, mengapani, menyolatkan dan menguburkan. Dikuburkan, bukan dibuang. Pak, semalam kemarin ketemu gitu, Pak. Ya, dah. Apa hubungannya dengan cerita barusan? Nah, yang memandikan, mengapankan, menguburkan, menyolatkan itu sama seperti ini hukumnya fardu kifayah. Maksudnya bagaimana, Pak? Begini, kalau satu kampung, umpama ini Kerinci ya, Kerinci, ada orang meninggal. Ada satu orang meninggal, innalillahi kayak tadi diumumkan. Rupanya tidak ada yang mandikan, tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang mengapankan, tidak ada yang menguburkan, maka hukumnya dosa. Dosanya siapa? Satu kampung. Tetapi ketika ada orang yang meninggal, lalu kemudian di daerah situ ada yang memandikan, ada yang mengapankan, ada yang menyolatkan, ada yang menguburkan, maka dia tidak berdosa. Satu kampung tidak menjadi dosa, tetapi pahalanya tetap bagi orang yang melaksanakan. Sama dengan ini, dengan menuntut ilmu tajwid, dengan belajar ilmu tajwid itu kalau satu kampung, satu Kerinci tidak ada yang belajar ilmu tajwid, maka satu kampung, satu Kerinci berdosa semua. Tapi sekarang kita kan ini lagi belajar. Tapi kita kan sekarang lagi belajar, maka dosanya tidak jadi satu kampung. Kenapa? Karena kita ada yang lagi belajar. Paham? Jadi fardu kifayah itu maksudnya kalau satu kampung ada yang melaksanakan maka tidak menjadi berdosa, tetapi pahala tetap kepada orang yang belajar. Ini jawabannya. Yang pertama, kalau membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid adalah hukumnya fardu ain. Menuntut ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Pak, tunggu. Biar Bapak baca dulu. Pak, apa perintah ayat di dalam Al-Quran membaca Al-Quran itu wajib
dengan memakai ilmu tajwid wajib tartil. Nah, maka di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan warattilil Qur'ana tartila. Nah, ada nih. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, maksud tartil bagaimana? Nah, tartil adalah membaguskan bacaan huruf Al-Quran dengan terang. Maksudnya dengan jelas. Nah, teratur dan tidak terburu-buru dan tidak terburu-buru, serta mengenal tempat wakof, serta mengenal tempat wakof sesuai aturan tajwid. Sesuai aturan tajwid. Jadi tartil maksudnya adalah membaguskan bacaan huruf Al-Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya jelas, terang jelas. Enggak gitu. Teratur. Ihdinas siratal mustaqim. Teratur. Nah, enggak seperti itu. Dan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak terburu-buru. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu namanya terburu. Jadi membaca Al-Quran itu harus tartil, membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dengan terang, jelas, teratur dan tidak terburu-buru, serta mengenal tempat wakof sesuai aturan tajwid. Mana tajwidnya? Maka hari besok kita membahas tajwid. Bermula dari hukum nun mati, tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Insyaallah hari besok kita akan membahas itu. Oke, terima kasih. Ada yang